Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Bahrun Najhi. Kali ini kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah konfigurasi jaringan berbasis mikrotik untuk uji kompetensi keahlian TKJ sebagai bentuk konkret keterampilan sinkronisasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum industri. Nah, materi ini juga nanti bisa digunakan untuk persiapan sertifikasi keahlian dari DUDI, terutama dan utamanya yaitu yang telah membuka kelas Mikrotik Academy. Yang pertama, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu topologi yang ada di laboratorium yang saya hubungkan di perangkat aktif saat ini. Yang pertama yaitu untuk bentuk dari topologinya. Ya. Oke, di sini saya menggunakan mikrotik seri HAP ya. Kemudian di sini untuk yang aktif terhubung ya di bagian kanan sendiri yaitu ETH1 yang terhubung ke kabel lab, sedangkan ETH2-nya terhubung ke laptop. Nah, secara utuh gambarnya seperti ini ya, jadi dua ini ke laptop, satunya ke internet ya, yang sudah ada di infrastruktur jaringan internet lab. Kemudian ya, pastikan sudah tidak sesuai dengan topologi yang ada di paket soal yang diberikan. Kemudian kita lihat di sini peralatannya ya. Ini sudah kita penuhi ya bahan prakteknya, karena di sini posisinya yang akan kita pandu yaitu konfigurasinya ya. Kita akan langsung melihat gambarnya di sini. Nah, kondisinya nanti ada satu PC ya. Di sini PC-nya saya ganti dengan laptop ya di sini. Kemudian berikutnya untuk wirelessnya di sini nanti saya gunakan HP di sini ya, wirelessnya nanti untuk menguji. Kemudian di sini mikrotiknya satu ya, sesuai dengan yang ada di gambar, mikrotiknya ada satu buah. Kemudian susunan kabelnya sudah saya sesuaikan, ETH2 ke laptop ya di sini, ETH2 ke laptop, ETH1-nya ke internet ya. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya di sini ya. Untuk Winbox-nya kita sudah bisa masuk. Oke, saya akan coba awali dari pertama untuk Winbox-nya. Ya, kita buka refresh ya. Kita connect ya. Nah, langkah pertama yaitu kita berikan nama pada router yang kita gunakan ya. Oke. Kita pilih menu sistem identity. Di sini saya kasih nama Fajar BN. Oke. Ini untuk memudahkan saja ya. Kemudian berikutnya kita lihat petunjuk soalnya. Kita kerjakan dulu untuk ETH1 ya. ETH1 terhubung ke internet ya. Kita akan coba dengan pengaturan otomatis ya, supaya nanti ETH1 tidak perlu IP, tapi kita minta dari internet IP-nya. Oke, menu IP di sini ya. IP, kemudian DHCP client ya, ini. Oke. Kemudian setelah itu kita klik plus, kita pilih yang ETH1 ya. Oke ya. Nah, kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, ini sepertinya tidak berhasil ya. Tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil, tadi sudah saya observasi untuk gateway-nya. Gateway internet lab itu 192.168.41/24 ya, ini ya. Jadi karena untuk DHCP kliennya tidak berhasil, ini saya hapus ya. Saya gunakan yang manual ya, IP address plus ya, ETH1 ya. Nah, karena gateway-nya itu 41, saya gunakan IP address saya itu 2 ya. 192.168.42/24. Oke. Ya, ini. Kemudian kita ping dulu ya, apakah bisa ke
ke servernya dan di sini connect ya. Oke. Kemudian setelah connect ya, berarti router kita sudah bisa terhubung ke Mikrotik sekolahan atau Mikrotik lab ya sebagai internetnya. Kemudian kita setting DNS-nya ya. Perhatikan karena di sini saya menggunakan manual address ya atau static address ya. Di gambar kita lihat di sini ya, ETH1 kita setting manual ya, bukan DHCP karena DHCP-nya tidak berhasil. Maka selanjutnya untuk settingan DNS-nya kita pun lakukan manual ya. Di sini IP DNS ya. Oke, klik ya. Terus di bagian server kita masukkan IP address-nya router sekolah ya di sini ya. Oke. Oke, setelah itu allow remote request-nya centang ya. Ini kita centang semua ya, apply ya. Oke. Nah, sudah. Langkah berikutnya kita setting routingnya ya. Di sini IP route ya. Klik ya. Oke, kemudian kita plus ya. Ini tombol plusnya kita tekan. Saya ulangi, ini tombol plusnya kita tekan. Ya. Kemudian nanti memunculkan jendela seperti ini, gateway kita masukkan 192.168.41 ya. Oke, kemudian kita akhiri dengan oke ya. Nah, setelah itu baru kita tes koneksi ke internet ya, pinggoogle.com. Oke. Nah, ini ternyata berhasil. Berarti kita baru menyelesaikan untuk yang ETH1 ya. Oke. Selanjutnya kita setting untuk ETH2 ya dan WLAN 1. Oke. Langsung saja ETH2-nya ini ya. Ke menu IP address ya. IP address. Muncul seperti ini plus ya. Kita pilih ETH2. Masukkan IP address-nya 101/24 ini ya. Ya, apply ya. Terus ini kita tekan copy ya. Copy. Nah, angka 200-nya diganti 200.1, kita pilih WLAN 1. Oke, terus oke ya. Nah, berarti kita sudah membuat IP address Ethernet 1, 2 dan WLAN. Kemudian berikutnya kita selesaikan untuk yang jaringan kabelnya dulu ya. Kita lihat di topologi ya. Jadi kabelnya kita selesaikan biar nanti komputernya dapat IP address otomatis ya. Kita gunakan DHCP server. IP DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup ya. Terus kemudian kita pilih Ether 2 ya, next ya. Nah, untuk address space-nya di sini ya, kita lihat di soal ya. Untuk yang kabel. Nah, untuk yang kabel oke, untuk yang kabel itu dari 2 sampai 100 ya di sini ya ketentuannya ya. Oke, saya highlight 2 sampai 100. Maka full address-nya di sini yaitu dari 2 ya. Ya, terus berhentinya bukan di 254 tapi berhentinya di 100 ya. Itu next ya. Ya, oke. Sudah, berarti kita sudah mengerjakan ini. Kemudian berikutnya static DNS ya. Ini ada pengalihan ya. Mikrotik.com dialihkan ke BSNP ya. Oke, kita bisa sambil browsing ya static DNS. Oke. Nah, ke menu IP DNS ya. Kita pilih static ya. Kemudian kita plus ya. Di sini oke. Static DNS mengalihkan ya, kita browsing saja ya. Oke, kita browsing ya, ini ke redirect ya. Nah, oke, berarti yang pertama
kita masuk ke DNS dulu ya di sini. Ya, sudah. Terus namanya kita masukkan di sini www.mikrotik.com. Ya. Kita masukkan di bagian name. Oke. Terus kita tekan apply ya. Oke. Name address-nya kita paste ya. Oke, apply ya. Name-nya mikrotik.com. Oke. Oke, terus kemudian oke, kita lihat di sini ya. Di gambarnya seperti apa. Nah. Oke. Nah, berarti caranya saya ulangi lagi. Ini kita hapus plus ya. Namanya mikrotik.com tapi addressnya diisi dengan BNSP ya. Ya, kita lihat ya di sini BNSP Indonesia. Terus apply ya. Nah, ini 104 ya. Kita lihat di sini 104 ya. Belakangnya 30 ya. Oke. Di sini keterangannya namanya Mikrotik tapi nama domainnya BNSP. Address diisi dengan BNSP ya. Ya. Jadi namanya Mikrotik tapi addressnya yaitu IP addressnya BNSP atau namanya BNSP ya. Apply oke. Kemudian kita masuk ke IP web proxy ya. Ya, ini kita centang ya, enable. Kemudian kita lihat di sini petunjuknya ya. Ya, di bagian akses ya. Kita tambahkan source-nya di sini. Jadi di soal UKK kita yang kita kerjakan itu Ether 2 ya. Ether 2 itu alamat jaringannya 192.168.100 ya. Nah, jadi kita centang ini terus kita pilih akses ya, terus plus ya. SRC address-nya 192.168.100/24 ya. Berarti ini alamat jaringan Ether 2 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini Ether 2 ya alamat jaringannya ya. Nah, atau kabel ya, jaringan kabel. Kemudian di sini destination host-nya www.mikrotik.com ya. Terus redirect to ya. Ya, action Denny ya. Nah, redirect to-nya ke ini ya, alamat BNSP ya. Ya, kita copy saja ya. Nah, ini BNSP Indonesia ya. .org ya. Ya, apply oke ya. Nah, ini sudah ya. Close ya. Oke ya. Jadi pertama buat DNS statik dulu. Jadi caranya tadi ke IP DNS ya, terus kita klik statik ya. Terus kita klik plus ya, nanti muncul kayak gini. Ini diisi dengan Mikrotik, terus IP address-nya yaitu dipaste dari alamat BNSP ya. Kemudian oke ya. Nah, setelah itu pilih IP, terus web proxy ya, terus ini dicentang ya. Akses ya. Nah, kemudian kita nanti masukkan ya plus gini ya. Nanti masukkan alamat jaringannya Ether 2, terus DST hostnya ini, terus Denny ya. Terus ini ya redirect to ya. Jadi dialihkan ya. Oke. Nah, setelah itu kita ikuti petunjuk berikutnya ya. Di sini kita masukkan NAT ya di sini ya, NAT ya. Nah, IP firewall ya, NAT ya. Oke, IP firewall terus NAT ya. Plus ya kita pilih DST NAT ya. Nah, oke. DST NAT terus di sini keterangannya di bagian ya protokolnya TCP ya. Nah, terus destination portnya 80 ya. Terus di sini pilih action ya, redirect to ya. Ya, redirect ya.
port web proxy-nya kita ya 8080. Jadi nanti akan diarahkan di proxy-nya kita ya, ini ya 8080. Sini ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di petunjuk ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Setelah itu kita oke ya. Kita oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Nah, kemudian kita tes di sini ya. Nah, ini mikrotik.com ya. Nah, jadi di sini komputer saya connect dengan Ether 2 ya. Jadi wirelessnya ini saya coba matikan dulu ya. Biar nanti pengujiannya berhasil ya. Oke. Oke, saya coba klik ya. Nah, oke, saya matikan dulu wirelessnya. Ini saya disable ya. Oke, sudah saya disable. Kemudian supaya internetnya berjalan, oke, kita tambahkan firewall dulu ya. Nah, SR-Cenat outnya itu Ether 1 ya. Action masquerade. Oke, sudah ya. Nah, sini komputer saya akan coba connect dulu ya. Kita lihat counter paketnya ya. Oke, dia ngeping ke google.com ya. Connect ya. Nah, oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, counter paketnya akan nambah ya. Setelah itu di sini akan coba saya hubungi mikrotik.com gini ya. Nah, oke. Oke, coba http www.mikrotik.com ini ya. Oke. Kita lihat. Oh, ini counter paketnya enggak. Oke, di keterangannya di sini. Oke. Coba ya. Oke. Oke, padahal ini udah betul ya. Oke, source address-nya kita coba masukkan ya. 100/24 ya. Oke, coba kita masukkan di sini. Ya. Oke ya. Nah, ternyata ini caranya nggak berhasil ya. Oke, kita coba ngeping di sini ya, coba ya. Ping www.mikrotik.com coba ya. 104.21. Oke, dengan DNS statik ternyata nggak bisa ya ini ya. Ini kita coba matikan dulu. Ya, kita lihat dulu di web proxy-nya lagi. Terus akses ya. Double klik. bsnp.indonesia.org. Oke. Coba ya. Oke. Ya. Oke, coba index of Linux. Coba ya. Nah, coba ini ya. Kita coba ganti dengan FTP KMU ya. Oke, coba. Web proxy. Akses ya. Double klik. Ya, coba ya ini ya. Apply ya.
Oke. Apakah bekerja NAT-nya ya, kita lihat di sini ya. Ya, hitnya bekerja ya, 1 ya, ini tadinya 0 ya. Terus nah ini juga paketnya bekerja. Oke. Oke, tinggal di sini kita cek BSNP-nya. Ya, apakah ini situsnya ada atau tidak ya. Oke, di sini kunci ya. Oke, BSNP-nya HTTPS ini ya. Ini udah HTTPS ya. Nah, oke, jadi kelemahannya kenapa tadi nggak jadi ini ya, karena ternyata BSNP-nya itu HTTPS ya, bukan HTTP ya. Yang bisa bekerja HTTP yaitu ftp.kmu.edu.tw. Nah, oke, ini kita tutup saja ya, ini ya. Oke, jadi untuk soal yang ini ya sebenarnya bisa diselesaikan, hanya saja situs BSNP itu HTTPS sehingga tidak bisa di redirect ya. Nomor 11 kita sudah mengerjakan settingannya seperti tadi. Di web proxy kita masukkan ya. Oke, terus ini juga NAT-nya juga sudah kita masukkan ya. Jadi awalnya pertama IP DNS ya, terus static ya. Terus kita tadi masukkan ya mikrotik ya. Terus kita masukkan addressnya ya. Kemudian kita masuk ke IP web proxy ya. Terus akses ya. Ya, terus plus ya, nanti kita masukkan src addressnya. Ini contoh ya. Kemudian sepanjang counter paketnya di sini keisi berarti udah benar ya. Jalan berarti ya web proxy-nya. Terus IP firewall terus NAT ya ini ya. Nah, jadi DST NAT, src address-nya alamat jaringan Ether 2 ya, protokol TCP, DST portnya 80, terus action-nya redirect ke port web proxy kita ya 8080. Oke, kemudian kita mengerjakan ini ya, nomor 12 ini ya. Kita bikin firewall supaya IP-nya klien ya dari IP address 102 sampai 50 nggak bisa ngeping ke router ya. Kita lihat di topologi ya. Nah, jadi di topologi itu oke, kabel ini ya. Nah, di topologi itu tadi settingannya klien itu bisa dapat IP dari 102 sampai dengan 192 atau 68 100 100 ya. Jadi kalau IP-nya itu di bawah, belakangnya itu di bawah 100 ya, ini ya, dia nggak bisa ngeping ke router. Ya nggak bisa ngeping ke router berarti nggak bisa ngeping ke router berarti dia nggak bisa ngeping ke IP address-nya yang ada di router. Ya, caranya bagaimana? Kita klik di no IP, terus firewall ya, gini ya, filter rule ya. Jadi kalau ngeping ke router itu kita pilih sign-nya input ya. Nah, oke. Oke, terus kemudian di sini kita masukkan ya 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 gini ya. Nah, oke, sign-nya input, terus dia masuk di antar muka Ether 2 ya, gini ya. Nah, oke. Protokolnya ICMP ya, kita pilih ya. Nggak bisa ngeping ya. Action-nya drop ya di sini ya. Oke. Oke ya. Nah, kita cek komputer saya IP address-nya berapa ya. IP config/al. Oke, Ethernet adapter saya IP konfigurasinya itu 100-100 ya ini ya. Nah, 100-100 berarti dia bisa ngeping ke router ya. Contoh. Oke, ini bisa ngeping ya. Tapi kalau misalkan diganti ya IP address-nya saya ya. Misal ini saya ganti. Ya, ini
sayang adapter ya. Oke, ini saya coba ganti ya. Jadi ini kan IP-nya 100-100 ya. Oke, ini kalau saya ganti manual ya, misal saya coba ganti manual 192.168.103 misal. Oh, ini IP versi 4 ya. Nah, ini 192.168.103, gateway-nya 101, DNS servernya ini ya. Nah, oke. Nah, ini sudah saya ganti ya. Kalau tadi kan 100 ya. Sekarang kondisi IP address saya 103. Nah, sekarang ngeping ke router ya. Ngeping ke routernya tadi IP address-nya 101 ini ya. Enter ya. Nah, maka di sini keterangannya di drop ya. Nah, request timeout ya. Tapi kalau IP address-nya ini saya ganti lagi ya. Misalkan jadi 51 ya. Jadi tadi kan yang diblokir 2 sampai 50 ya. Nah, ini sekarang udah ganti ya 51. Sekarang coba ngeping ke mikrotiknya ya. Oke, connect ya. Nah, berarti udah jalan ya. Oke, ini saya kembalikan lagi pengaturannya menjadi DHCP. Ya, ini DHCP ya. Nah, oke, sudah. Berarti untuk nomor ya ini allow ya. Untuk nomor yang ini ya. Ini sudah kita buat ya, rule-nya dengan filter rule. Terus buat rule agar setiap router tercatat di logging ya, akses yang ke router ya. Oke. Jadi ini sudah kita buat ya. Kalau lupa kita lihat ya. Sign-nya input, SRC address-nya kita masukkan ya, 102 sampai 50, ICMP ether 2, terus drop ya. Oke ya, ini. Terus kita buat lagi firewall untuk mencatat ya. Semua aktivitas yang menuju ke router berarti input ya. Terus di sini ketentuannya ini nomor 13 masih ether 2 ya. Berarti kita pilihnya interface-nya ether 2 ya. Oke. Terus source address-nya kita masukkan 192.168.100/24 ya. Jadi alamat jaringan di ether 2 ya. Action-nya log ya. Ya, lognya ini dikasih nama yaitu akses ke router ya. Ini saya ketik di sini akses ke router. Nah, kemudian saya tekan apply, oke ya. Nah, oke. Nah, ini sudah naik otomatis ya karena posisinya laptop saya connect ke router ya. Dan di log ini kelihatan ya, akses ke router. Kemudian berikutnya yaitu kita buat lagi mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS ya. Jadi di permit ya ini ya. Permintaan HTTP dan HTTPS. Nah, oke. Untuk nomor 14 nggak usah kita kerjakan karena secara otomatis sudah diizinkan ya. Ini sebagai contoh, misal saya mengunjungi alamat linux.org ya, misal. Ya, ini HTTPS ya. Nah, ini otomatis diizinkan ya. Buktinya saya bisa membuka halaman situs tersebut. Ada lagi yang index of HTTP ya, coba. Nah, misalkan ini ya, what.org ya. Nah, what.org ini HTTP ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini coba ya. Hampir seluruh situs sekarang sudah HTTPS semua ya. Ya, ini coba kita klik Linux HTTP ya, coba. Linux HTTP web, coba ya. Oke, kita
ketik di sini ya, Linux. Oke, tapi ini sudah bisa ya, jadi ya berjalan ya. Jadi nomor 14-nya kita abaikan ya. Nah, sekarang kita beranjak ke nomor 15 yaitu wireless LAN ya. Ini kita copy saja. Kita ngasih IP address untuk wirelessnya ya. Nah, oke, di sini pastikan wirelessnya aktif dulu ya. Ini centang. Double klik, terus masuk ke menu wireless ya. Jadi AP bridge ya, jangan lupa. Terus bandnya BGN ya, terus frekuensinya gitu ya. Kita pilih auto ya. SSID-nya di sini nggak ada ketentuannya ya. Oh, ini ada ya, nama peserta add proxy ya. Misal di sini Fajar add proxy ya. Apply ya. Nah, oke. Terus kita baru ngasih IP address ya. IP address ya. Oke, WLAN satunya sudah dikasih IP address-nya. Oke. Terus dia membuat pool ya, DHCP pool ya. Berarti IP address dari wireless itu memberikan 202 sampai dengan 200 ya, ini ya. Oke. Caranya bagaimana ya? Membuat poolnya ini ya. Membuat poolnya. Oke. Ya, membuat poolnya kita cukup di IP DHCP server ya, DHCP setup ya, WLAN 1 next ya, terus ini poolnya ya, give outnya itu 2 sampai 100 ya. Nah, ini 2 sampai dengan 100 ya, next ya. Oke, komplit sudah. Kemudian blocking site di sini ya. Sini malah nggak ada hotspotnya ya. Blocking site memblokir situs ya, Linux OR ID ya. Nah, nanti kita testingnya dengan HP ya di sini ya, karena wireless itu perangkat jaringan tanpa kabel ya. Nah, kita buat dulu ini ya, firewallnya ya. Ke menu IP firewall ya. Nah, kalau untuk di sini memblokir Linux, nah Linux posisinya di internet ya. Jadi chainnya itu forward ya. Kita plus ya. Kemudian cairnya kita pilih forward ya. SRC address-nya kita isi ya di sini ya. Karena ini berlaku hanya untuk jaringan wireless ya. Nah, 192.168.200.0/24 ini ya. Terus protokolnya TCP ya. Nah, terus kemudian di sini Linux OR ID, berarti kan di sini HTTP ya, kita manfaatkan proxy-nya ya. Nah, destination port-nya kita isi 80 ya. Action-nya itu redirect ya. Nah, jadi nanti proxy yang bekerja ya. Action-nya oke. Berarti ini chain-nya, oh ya mohon maaf ke sini ya, kenat ya. Plus DSTNAT, SRC address-nya 200.0/24 ya. Karena ini yang kita blokir itu jaringan wireless ya, nggak boleh ngakses Linux ya, OR ID. Kemudian protokol TCP destination port 80 ya, actionnya redirect ya ke port 80 apply ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang atas ini firewall untuk jaringan kabel, yang ini untuk firewall untuk jaringan wireless ya. Oke. Nah, kita masukkan ya. Ini counter paketnya masih 0, ini 0. IP web proxy akses ya. Kita masukkan di sini ya. Source address-nya 192.168.200.0/24, destination port
80 ya. Oh, ini kosong ya. Ini kosong. Destination hostnya kita copy ya di sini ya. www.linux.org.id ya. Actionnya Denny ya. Oke, kita apply ya. Oke. Nah, sekarang kita testingnya dengan HP ini ya. Oke. Kita testingnya dengan HP. Oke. Nah, HP saya akan coba saya konekkan dengan wirelessnya Mikrotik ya. Oke, WiFi. Ya, ini ya. Ini saya. Oke, tersambung. Kemudian saya akan mengunjungi ya linux.or.id ya. Sini ya. Oke. www.linux.or.id. Enter ya. Nah, oke, harusnya keblokir ya. Oke. Oke ya, jadinya seperti ini ya. Oke, nggak jalan-jalan ya. Tapi kalau di sisi jaringan kabel ini ya, ini punya saya yang satu kabel ya. linux.or.id ya. Oke, keterangannya di sini akses forbidden begini ya. Jadi kalau nggak berhasil kayak gini ya. Nah, tapi ini ke trafficnya malah semua ya. Jadi akses forbidden ya, gitu ya. Ya, oke. Terus selanjutnya ya kalau yang error nanti kayak gini ya. linux.or.id ya. Nah, ini coba kalau yang yang di sini saya disable ya. Oke, ini tak disable. Ya, kita coba refresh ya. Linux-nya dari sana ya. Oke. Begitu ya konfigurasinya. Kemudian memblokir file mp3 mkv ya. Kita tinggal tambahkan di firewall, terus kita pilih filter rule plus ya. Forward source address-nya kita masukkan alamat jaringan ether wireless ya. Terus protokolnya mungkin TCP ya. Kemudian di advance ya, kontennya titik apa tadi ya, di sini kita lihat mp3 ya, mp3 ya. Kemudian actionnya drop ya, di drop apply ya. Nah, oke. Sama ya, hanya yang dibedakan mp3 nya ya, ini kita copy. Nah, terus mp3 nya kita ganti mkv ya, terus klik apply ya. Nah, jadi ada dua nih ya. Oke ya, jadi kayak gini ya. Satu ngeblokir mp3 ya, satunya lagi ngeblokir mkv ya. Oke, kita lanjutkan. Blocking konten yang mengandung kata mikrotik ya. Nah, blocking konten yang mengandung kata mikrotik kita copy ya. Nah, ini kita copy saja yang sudah ada, copy, terus di sini kita ganti dengan mikrotik. Ini ya. Oke, sudah. Kemudian ya, memblokir akses internet ya, mulai dari pukul ini ya, dari 9 malam sampai dengan 7 pagi ya. Nah, oke.
Jadi internetnya dari jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi nggak bisa dipakai ya. Oke. Nah, berarti kita tambahkan ya lagi ya, plus ya. Ya, forward ya, SRC address-nya 192.168 untuk yang wireless ya. Nah, oke. Terus kita pilih ekstra apa ya, time di sini ya. Jadi yang diizinkan itu waktunya 19 malam ya, 19. Bisa nggak ya? Oke. 19 gini, 00 sampai dengan 7 ya. Sampai dengan 07 ini ya. Ya, terus actionnya drop ya. Bisa nggak ini? Oke. Nah, di sini ada keterangan inactive time ya. Nah, karena apa? Sekarang jam 11 siang ya. Jadi kalau jam 11 siang kan enggak ya. Ini yang diblokir itu kalau jam 9 atau jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi. Jadi kalau 6.50 ya masih keblokir. Itu ya. Terus oke. Kita nguji ya. Oke. Kita nguji. Nah, yang pertama komputer saya sudah punya IP otomatis ya ini ya. Oke. Terus ini juga sudah kita uji ya tadi ya, static DNS ini sudah. Terus yang wireless ya, bisa nggak dia mengunjungi linux.or.id ya. Ini tadi, nah ini nggak bisa ya. Nah, terus di sini saya coba google.com ya. Saya coba download file MP3 ya, MP3 sama NKV ya. Tadi kalau tidak salah. Oke, ini malah enggak. Oke, coba saya buka YouTube ya. Bisa enggak ini? YouTube-nya bisa ya, jalan ya. Oke. Oke, saya. Oke. Oke, coba Facebook ya. Oke, Facebooknya jalan. Coba ya google.com. Oke, saya coba cari index of MP3 ya, coba ya. Oke, saya akan coba download ini ya, bisa nggak ya? Ya. Kita lihat apakah ya MP3-nya ya di web proxy-nya ya. Tadi mana ya? MP3, oh ini ya. Nah, oke. Oke, ini MP3 ya. Kita lihat counter hitnya ya ini ya. Nah, ini naik terus ya. Kita lihat. Kok jadi lama banget ya. Oke, coba mikrotik ya tadi ya. Oke, enter mikrotik. Blokir kata-kata yang ada mikrotiknya ya. Ini kita klik ya. Ya. Oke, ternyata nggak bisa ya. Mikrotik terus coba index of MKV.
Oke, nah jadi ini udah jalan semua ya. Nah jadi blocking site, konten, terus akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Ini keterangannya inaktif karena ini hanya aktif kalau di sini posisinya pukul 5 pagi ya, atau sebelum jam 7 pagi ya, atau setelah jam 7 malam. Jadi jam 7 jam 8 itu nggak bisa internetan ya. Ini ya. Oke, mungkin itu ya, dan saya akan coba backup dulu ya. Dan di sini tidak ada hotspotnya ya, saya sampaikan. Di sini tidak ada hotspotnya karena ketentuan di soalnya memang tidak ada. Sebelum saya matikan routernya, saya akan coba backup dulu ya file ya. Backup ya, saya kasih nama Fajar. Ini ya, Fajar PS. Terus klik backup. Oke, filenya ada di mana ya? Oke, ini ya, ini filenya fajarpn.backup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi soalnya insya Allah ini cukup mudah ya di sini ya. Nomor 1 sampai dengan 4 sudah kita kerjakan ya, DNS-nya sudah ya. Ini untuk ulas bentar ya. DNS-nya sudah. Kemudian NTP-nya sudah ya, IP, NTP. Oh ya, sistem ya, sistem NTP. SNTP client ya, ini ya. Oke, centang ya. Kita bisa id.full.entp.org ya. asia.full.ntp.org ya, apply ya. Oke ya, ini ya. Coba kita cek dulu ya, apakah semua soal sudah dikerjakan. Web proxy yes ya. Kita cek ya, IP web proxy ini. Ini sudah centang. Case administratornya di sini nama peserta sekolah SCHID ya. Ini oke. Fajar@smkn1putrasari.sch.id ya. Klik ya. Tuh. Kemudian nomor 67 sudah setting ya. Ether 1 ya. IP, address, ini ether satunya sudah. Kemudian gateway sudah ya. IP root ya. Nah, ini sudah gateway. Ya, dan seterusnya di sini sudah kita bahas ya caranya ya. Demikian tutorial kali ini. Semoga semangat dan bisa menjadikan salah satu bahan referensi. Nanti untuk filenya akan coba saya bagikan ini ya. Saya coba backup lagi ya. Backup ya, Fajar ya, backup. Oke, ini sudah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.